godaan tantangan untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Salah satunya yang kemarin-kemarin kita sering dengar adalah isu radikalisme. Dengan memakai kedok agama, kita hendak dipecah belah lagi. Para santri, para santriwati, para jemaah, pertanyaannya, apakah panjenengan ikhlas Indonesia bubar? Terima kasih, jawabannya pasti tidak ikhlas. Maka jadikanlah momentum haul pada malam hari ini sebagai upaya kita untuk semakin cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk dengan alat-alatnya seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, termasuk UUD 1945. Jadikan ini adalah bagian untuk kita selalu bersemangat. Perbedaan menjadi hal yang biasa, tapi perbedaan ini adalah kekuatan negara kita untuk Indonesia maju, Jawa Tengah gayeng dan Semarang semakin di sidik dong. Indonesia maju, Jateng gayeng dan Semarang semakin. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kita semuanya. Semarang semakin hebat karena perjuangan panjenengan sekalian. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pembacaan manaqib Al-Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya yang akan disampaikan oleh Bapak Hasbullah Ahmad. Kepada Bapak Hasbullah Ahmad disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya, Kanjeng Raden Tumenggung Joyo Kusumo. Manaqib Qutbil Qaus Sayyidina Imamul A'immah Al-Ulama'il Alam Al-Habib Thoha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya bin Muhammad bin Sayyid bin Ahmad bin Al-Imam Yahya. Ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi, serta ketinggian makam keauliaannya. Farduz zamani, satu-satunya di zaman itu. Dalam kedudukan ketinggian makamnya serta karomahnya, beliau tidak hanya membidangi satu ilmu, akan tetapi juga mutafani, yaitu yang menguasai ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum. Beliau juga imamnya para ulama dan aulia, sehingga mendapatkan gelar Qutbil Ulum atau kutubnya berbagai ilmu yang tidak diragukan lagi pada zamannya. Habib Thoha dilahirkan di Inat Hadramaut Yaman sekitar tahun 1702 Masehi dari seorang sayyid bernama Muhammad Qadi bin Thoha bin Muhammad bin Said bin Ahmad Al-Imam Yahya Al-Sharifah Talqah bin Said Abu Bakar bin Salim Ba'alawi. Masa kecil, sebagaimana kita ketahui dari orang tua beliau, dikenal sebagai keluarga Baitul Ilmi, sehingga diajarkan semua ilmu kepada beliau dari ayah, paman, dan juga dari keluarga ibunya. Kecerdasan beliau sejak kecil sangat dikenal, sehingga beliau sangat cepat menyerap ilmu yang diajarkan para guru-gurunya itu. Hal tersebut juga hadirin karena kejernihan hati dan pikirannya, sehingga beliau hafal Al-Quran semenjak usia 7 tahun. Sebelum masa baligh juga ribuan hadis telah dihafal beserta sanad-sanad dan beberapa kitab fikih, sehingga beliau juga menjadi rujukan untuk tempat bertanya meskipun usianya belum begitu dewasa. Proses menuntut ilmu dalam perkembangannya, karena kecerdasan serta kejernihan hati dan pikirannya, Habib Thoha bin Muhammad belajar ilmu syariat, tariqah, tasawuf, tafsir hadis, fikih, balaghah, nahwu sharaf,
qiraat usuluddin, dan ilmu lainnya dari para ulama aulia besar pada saat itu. Di kalangan sa'adah, guru-guru beliau adalah kedua orang tuanya, yaitu Qutbil Aqtab Al-Imam Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya, Syarifah Tolkah bin Syekh Al-Faqih Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, Imam Besar Agil bin Syekh Al-Faqih bin Ahmad bin Alim bin Yahya yang tinggal di Madinah, paman dari ibundanya, Al-Habib Abdullah bin Syekh bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya atau paman dari ayahandanya, dan ulama besar as-sadat lainnya di Tamim Hadramaut. Setelah berusia 17 tahun, beliau melanjutkan pendidikan ke Mesir, India dan Baghrabi. Dengan hasil yang sempurna, beliau mendapat ijazah dari berbagai ilmu am dan khas untuk mengajar dan membaiat thariqah, juga berdakwah. Ketaatan beliau kepada orang tua dan para gurunya sangat luar biasa. Nyawa dan hartanya dipertaruhkan untuk guru dan kedua orang tuanya. Setelah beliau mencari ilmu, memba'il ulum di beberapa negara, beliau banyak mempelajari negeri yang dimasukinya. Ternyata kurang berkembangnya dalam dakwah karena kurang berkembangnya ilmu ekonomi dan yang sangat berpengaruh sekali. Maka setelah beliau kembali ke Tarim, beliau berkeinginan untuk mengembangkan perekonomian dengan modal hasil perkebunannya yang cukup luas di negerinya untuk dijadikan modal utama. Dan setelah itu beliau masuk ke India dan Cina untuk berniaga tekstil, sehingga beliau sangat menguasai perdagangan tekstil pada saat itu. Perkembangan ekonomi tersebut sampai ke Malaysia, Penang, dan ekonomi yang sangat maju. Perkembangan dakwah semakin pesat karena beliau tidak hanya membangun sektor dakwah saja, akan tetapi membangun ladang-ladang ekonomi. Di antaranya beliau melakukan perdagangan rempah-rempah, dan dari hasil perdagangan tersebut digunakan untuk membangun sarana pendidikan, di antaranya pembangunan pesantren dan madrasah di India khususnya. Beliau juga ahli farmasi, obat-obatan atau sinse. Habib Toha mengembangkan sistem perekonomian dan perdagangan dengan permodalan tanpa bunga. Beliau sangat dermawan dan sangat perhatian terhadap fuqara dan masakin, anak-anak yang tidak mampu, terlebih lagi terhadap anak yatim. Habib Toha dikenal sangat lemah